Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Baik anak-anakku semuanya, mari kita buka pertemuan kali ini dengan pembacaan doa. Mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik anak-anakku semuanya, sebelum pelajaran hari ini dimulai, ayo duduknya dirapikan dulu, bangkunya diluruskan. Ayo lihat samping kanan kirinya, mungkin masih ada sampah yang belum dibuang. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, sebelumnya Ustaz absen dulu ya, ternyata hadir semua. Baik anak-anakku semuanya, sebelumnya ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh Ustaz. Yang pertama, anak-anak jangan lupa selalu belajar, selalu mengamalkan ilmunya, baik di rumah maupun di sekolah ataupun dimanapun anak-anak berada. Alhamdulillah. Baik anak-anakku semuanya, bahwa pada pertemuan kali ini anak-anak ingin mempelajari tentang penyembelihan binatang. Adapun hal-hal yang perlu anak-anak ketahui, yang pertama memahami kaidah penyembelihan binatang. Yang kedua menjelaskan ketentuan dalam penyembelihan binatang. Yang ketiga menjelaskan hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang dimakruhkan dan disunahkan dalam penyembelihan binatang. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yang harus anak-anak perhatikan, yang pertama mengimani nilai kelembutan kepada sesama makhluk Allah dalam kehidupan. Yang kedua menunjukkan sikap penghormatan terhadap ketentuan penyembelihan. Yang ketiga menampilkan sikap sayang terhadap sesama makhluk Allah, baik sesama manusia, binatang maupun tumbuhan. Yang keempat mengidentifikasi ketentuan dalam penyembelihan binatang. Yang kelima mendeskripsikan tata cara penyembelihan binatang. Yang keenam menerapkan tata cara penyembelihan binatang. Yang ketujuh menyusun laporan tata cara penyembelihan binatang. Yang kedelapan anak-anak bisa mendemonstrasikan tata cara penyembelihan binatang. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjut pada materi hari ini, perhatikan gambar di depan. Nah, coba Ustaz tanya, gambar di depan itu gambar apa anak-anak? Nah, gambar tentang penyembelihan binatang. Terima kasih, bagus. Nah, selanjutnya anak-anakku semuanya, karena pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama kali, maka Ustadz ingin membentuk kelompok 1, 2, dan 3. Jadi 3 kelompok, setiap kelompok 5 orang. Nanti anak-anak mendiskusikan setiap kelompoknya itu, kemudian mempresentasikannya ke depan. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya, sebelum kita bahas tentang penyembelihan binatang, ayo anak-anak siapkan dulu buku paketnya. Ayo dibuka, dibaca, perhatikan. Baik anak-anakku semuanya, bahwa dalam pertemuan kali ini anak-anak ingin mempelajari yang pertama pengertian penyembelihan binatang atau hewan. Yang kedua ingin mempelajari tentang dalil hukum penyembelihan binatang. Yang ketiga tata cara penyembelihan
binatang. Baik anakku semuanya, yang pertama anak-anak pengertian penyembelihan. Apa itu penyembelihan? Penyembelihan secara bahasa adalah az-zakah yang artinya suci. Yang dimaksud suci itu apa anak-anak? Bahwa di sini dijelaskan maksudnya binatang yang disembelih sesuai dengan ketentuan syarat akan menjadikan binatang sembelihan itu menjadi baik, suci, halal dan lezat untuk dimakan. Sedangkan pengertian secara istilah, penyembelihan itu adalah memutus jalan makan dan minum, pernapasan dan urat nadi pada leher binatang. Binatang yang akan disembelih. Dipotongnya dengan pisau, pedang atau alat lain yang tajam sesuai dengan ketentuan syarat. Jadi itu pengertian penyembelihan menurut syarat dan bahasa. Anak-anakku, dasar hukum penyembelihan binatang, bahwa dalam penyembelihan itu ada dasar hukumnya, baik Al-Quran atau hadis. Jadi penyembelihan itu hukumnya wajib. Karena kenapa? Sudah ada dasar hukumnya dalam Al-Quran. Jadi anak-anak kalau menyembelih itu harus sesuai dengan ketentuan. Kalau menyembelih tidak sesuai dengan ketentuan, maka hukumnya haram atau tidak boleh dimakan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla liwairillahi bih. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. Artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Jadi anak-anakku semuanya, kita oleh Allah diharamkan memakan bangkai. Tahu anak-anak bangkai? Bagus, bangkai adalah hewan yang mati bukan karena disembelih, dan daging babi dan daging yang disembelih bukan karena selain Allah atau tidak disebutkan nama Allah. Yang kedua anak-anak, dasar hukumnya adalah hadis. Sebagaimana sabda Nabi, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in فَإِنْ قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Itulah anak-anakku semuanya dasar hukum dari penyembelihan binatang. Namun sedikit saya jelaskan tentang hadis ini, bahwa kita oleh Nabi diperintahkan untuk berbuat baik, ihsan. Berbuat baik artinya apa anak-anak? Ada yang tahu? Bagus, bahwa yang dimaksud berbuat baik adalah bersifat atau berbuat lemah lembut, berbuat baik terhadap hewan ketika menyembelih dengan menggunakan alat-alat yang tajam. Agar kenapa?
biar nantinya tidak terkesan menyiksa binatang yang akan disembelih. Selanjutnya rukun-rukun penyembelihan. Rukun-rukun penyembelihan. Namun sebelum membahas lebih lanjut tentang rukun penyembelihan ini, Ustadz ingin menayangkan video. Nantinya setiap kelompok ini mendiskusikan, kemudian meresume di lembar jawaban yang nanti Ustadz kasih, kemudian mempresentasikan ke depan. Perhatikan video di depan berikut ini. Baik, terima kasih anak-anakku semuanya. Namun sebelum anak-anak mempresentasikan ke depan, coba rolling dulu antara tugas kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 3 dengan kelompok 1 untuk membandingkan hasil diskusi. Yuk kelompok 1 maju ke depan, presentasikan hasil diskusinya. Bagus, ternyata kelompok 1 bisa mendemonstrasikan bahwa yang ditonton dalam video itu hasilnya yang pertama, dalam menyembelih hewan itu ada cara khusus dalam penyembelihan untuk merobohkan. Bagus. Kelompok 2, dalam penyembelihan harus dipotong, dipangkal lehernya. Bagus, ternyata kelompok 2 menjawabnya sesuai dengan pengamatan yang di video di depan. Ayo kelompok 3 presentasikan ke depan. Bagus, ternyata kelompok 3 sesuai dengan apa yang diamati di video di depan, bahwa dalam penyembelihan itu harus menyiapkan lubang terlebih dahulu untuk apa? Untuk tempat pengaliran darah dan menyiapkan pisau yang tajam. Bagus, terima kasih anak-anak semuanya. Baik anak-anakku semuanya, sekarang kita lanjut pada pertanyaan. Ayo, mungkin anak-anak ada yang mau ditanyakan? Bagus pertanyaannya. Mungkin anak-anak ada yang mau menjawab? Bagus. Baik anak-anakku semuanya, sebelum Ustadz memberi tugas kepada kalian semuanya, setiap kelompok nanti akan Ustadz beri tugas. Namun sebelumnya Ustadz ingin melanjutkan materi bahwa tentang rukun penyembelihan, di mana dalam penyembelihan itu ada rukun dan syarat. Adapun rukunnya di sini ada 4 anak-anak ya. Yang pertama adalah muslim atau ahli kitab. Anak-anak tahu muslim itu apa? Bagus, beragama Islam. Yang kedua ahli kitab. Apa itu ahli kitab? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada. Baik anak-anakku, bahwa ahli kitab itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian syarat yang kedua berakal sehat. Jadi orang yang menyembelih itu anak-anak harus berakal sehat. Baik anak-anak, kalau orang gila menyembelih ayam, boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa anak-anak? Karena tidak berakal sehat. Kemudian yang ketiga mumayyiz. Anak-anak paham itu apa mumayyiz? Tony, mumayyiz itu apa? Abdullah, mumayyiz itu apa? Tidak tahu. Mumayyiz itu adalah tamyiz. Tamyiz artinya bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Bisa membedakan mana yang buruk, mana yang tidak buruk. Mana yang pas untuk dilakukan dan mana yang tidak pas untuk dilakukan. Itu namanya mumayyiz. Kemudian rukun yang kedua adalah hewan yang disembelih.
Jadi orang yang menyembelih, kemudian hewan yang disembelih. Syaratnya apa saja anak-anak tentang hewan yang disembelih? Yang pertama masih dalam keadaan hidup. Yang kedua binatang yang halal dimakan. Binatang yang halal dimakan seperti sapi, kambing, ayam. Itu. Kalau binatang yang haram dimakan, maka tidak boleh disembelih. Seperti apa anak-anak? Bisa mencontohkan, menyebutkan seperti binatang apa? Harimau, ular. Nah, itu tidak boleh. Karena tidak halal dimakan, tidak boleh disembelih. Karena tidak boleh dimakan. Kemudian rukun yang ketiga adalah niat menyembelih. Jadi orang yang menyembelih itu harus berniat. Anak-anak tahu seperti apa niatnya? Niatnya adalah semata-mata ingin mengkonsumsi binatang tersebut secara halal sesuai dengan syariat Islam. Tentunya untuk memakan hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam harus disembelih. Tentunya dengan menggunakan syarat-syarat dan rukunnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, rukun penyembelihan itu adalah alat untuk menyembelih. Alat untuk menyembelih. Syaratnya apa saja? Yang pertama, benda tajam dan dapat melukai. Jadi kalau menyembelih itu harus menggunakan benda tajam. Seperti apa anak-anak? Pisau, bagus. Bolehkah menyembelih dengan batu? Boleh. Boleh, di sini disebutkan nanti. Boleh menyembelih dengan tulang? Tidak boleh. Jadi harus menggunakan benda tajam. Kemudian syarat yang kedua, benda tersebut terbuat dari batu, bambu, besi, dan benda logam lainnya. Jadi diperbolehkan dalam penyembelihan itu menggunakan batu, bambu, besi, benda logam lainnya asalkan bisa melukai dan bisa untuk dijadikan alat menyembelih. Tapi dengan catatan ketika tidak ada pisau. Kalau ada pisau, tidak boleh menggunakan selain pisau. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Yang ketiga, benda tersebut tidak terbuat dari kuku, gigi, dan tulang. Jadi pertanyaan barusan tidak boleh, karena syaratnya harus tidak terbuat dari gigi, kuku, dan tulang. Paham anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Baik anak-anakku semuanya, sebelum materi hari ini diakhiri, maka Ustadz ingin memberi tugas kepada anak-anak semuanya tentang ketentuan penyembelihan hewan. Nanti dikerjakan secara kelompok dan hasilnya disetor ke depan. Baik anak-anakku semuanya, masih ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, Ustadz akhiri pertemuan kali ini dengan pembacaan kafaratul majlis. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Jadi kita lanjutkan materi penyembelihan ini di pertemuan minggu depan. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.